Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Satriani dengan NIM A1H1240447. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 mengenai hakikat manusia dan pengembangannya. Perlu kita ketahui, sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Adapun wujud sifat hakikat manusia, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri, yaitu kemampuan menyadari bahwa kita ini ada, kita adalah manusia yang dikaruniai kelebihan oleh Allah. Ini bukan sekedar mengetahui keberadaan diri sendiri, melainkan pemahaman yang mendalam tentang pikiran, perasaan, motivasi, dan tindakan. Manusia mampu merenungkan dirinya, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, mengenali emosi, dan memahami bagaimana pikiran dan perasaannya memengaruhi tindakan. Kemampuan ini memungkinkan perencanaan masa depan, pengambilan keputusan yang rasional, dan pengembangan diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, yaitu kemampuan menyadari bahwa kita berhasil hari ini karena masa lalu. Hal ini bukan hanya sekedar hidup secara biologis, tetapi juga mencangkup kesadaran akan keberadaan diri sendiri dalam konteks ruang dan waktu, serta pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Manusia bereksistensi dengan melakukan berbagai tindakan, membuat pilihan, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kemampuan bereksistensi juga melibatkan interaksi sosial, pembentukan identitas, dan pencarian makna hidup. Yang ketiga, kepemilikan hati. Mata adalah jendela hati. Dengan adanya istilah pelita hati atau hati nurani, menunjukkan bahwa kata hati adalah kesanggupan seorang manusia dalam memberikan pencerahan baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. Yang keempat, moral. Moral merujuk pada perbuatan sikap dan perilaku hakikat. Hakikat moral, manusia mewujud dalam perbuatan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai baik dan buruk. Perbuatan moral terlihat dalam tindakan nyata seseorang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat, misalnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sikap moral tercermin dalam cara seseorang memandang dan merespon sesuatu, seperti empati, rasa hormat, dan toleransi terhadap orang lain. Perilaku moral meliputi kebiasaan dan pola tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan konsistensi dalam memegang teguh nilai moral. Ketiga wujud ini saling berkaitan dan membentuk karakter moral seseorang. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab merupakan wujud hakikat manusia yang kompleks dan multifaset. Ia tidak hanya sebatas mengakui kesalahan atau konsekuensi dari tindakan, tetapi juga meliputi kesadaran akan dampak perbuatan serta diri sendiri dan orang lain. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak dan mempertimbangkan konsekuensinya, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan pilihan dan tindakan tersebut. Wujudnya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tanggung jawab pribadi seperti menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri, hingga tanggung jawab sosial seperti berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. 6. Rasa kebebasan atau kemerdekaan. Rasa kebebasan atau kemerdekaan merupakan wujud hakikat manusia yang mendasar, memberikan manusia kemampuan untuk menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Namun kebebasan ini bukanlah tanpa batas, ia selalu berada dalam konteks tanggung jawab yang harus diimbangi dengan kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, sesama manusia dan lingkungannya. Wujudnya terlihat dalam berbagai pilihan yang manusia buat dalam hidupnya, seperti memilih pekerjaan, pasangan hidup, keyakinan, dan cara hidup. Ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial mengandung dua sisi, yaitu yang tak terpisahkan, hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang menjadi milik seseorang dan harus dihormati oleh orang lain, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan pendidikan. Kewajiban di sisi lain merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai bagian dari tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun lingkungan. Yang
Yang kedelapan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan merupakan wujud hakikat manusia yang mendalam dan bersifat subjektif. Kebahagiaan bukan sekedar perasaan senang sesaat, melainkan pengalaman yang kaya dan kompleks, yang melibatkan aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Wujudnya beragam, tergantung pada persepsi dan nilai-nilai individu. Kemudian dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Terdiri dari 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi keindividualan. Menekankan keunikan setiap individu termasuk potensi, bakat, dan kebebasan masing-masing. Ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan spiritual yang membedakan satu orang dari yang lain. Kedua, dimensi kesosialan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Ini mencakup kemampuan berempati, bekerja sama, dan membentuk komunitas. Yang ketiga, dimensi kesusilaan meliputi kesadaran akan nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah, serta kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang etis dan tidak etis. Ini membentuk landasan moralitas dan perilaku manusia. Kemudian yang terakhir, dimensi keberagaman menunjukkan keberagaman manusia dalam berbagai aspek seperti budaya, agama, ras, dan pandangan hidup. Ini mengharuskan saling menghargai dan toleransi antara individu dan kelompok. Kemudian yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia terdiri atas dua, yaitu yang pertama pengembangan yang utuh. Meliputi pengembangan seluruh dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman secara seimbang dan harmonis. Individu berkembang secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan yang tidak utuh. Terjadi ketika satu atau lebih dimensi hakikat manusia kurang berkembang atau bahkan terhambat. Misalnya, individu mungkin cerdas secara intelektual, tetapi kurang memiliki kemampuan sosial atau moral. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan masalah dalam kehidupan individu dan masyarakat. Selanjutnya bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan dalam batasan pendidikan terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu pendidikan berperan dalam meneruskan, melestarikan, dan mengembangkan suatu budaya masyarakat dari generasi ke generasi. Nilai-nilai norma dan pengetahuan budaya ditransformasikan melalui proses pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu pendidikan membentuk kepribadian individu, karakter, dan jati diri. Proses ini membentuk nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif yang akan menjadi bekal individu dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu pendidikan mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, serta pengembangan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan individu agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing individu dalam pasar kerja. Kemudian tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Dan proses pendidikan melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar. Proses ini meliputi penyampaian materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, evaluasi, dan pembinaan karakter. Metode pembelajaran yang efektif dan lingkungan belajar yang kondusif sangat penting untuk keberhasilan proses pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan yang meliputi, yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik adalah individu yang menerima pendidikan dan mengalami proses pembelajaran. Unsur ini mencakup kemampuan, sikap, dan latar belakang peserta didik. Kemudian yang kedua,
Orang yang membimbing atau pendidik adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan proses pembelajaran. Unsur ini meliputi kompetensi, pengalaman, dan dedikasi pendidik. Ketiga, interaksi antara peserta didik dan pendidik atau interaksi edukatif. Proses yaitu proses timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Interaksi ini menentukan efektivitas proses pendidikan. Kemudian yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan ini menjadi arah dan pedoman dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Bahan atau isi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai. Unsur ini menentukan kualitas dan referensi pendidikan. Selanjutnya bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama, landasan pendidikan yang terdiri atas yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini membahas tentang pandangan hidup, nilai dan keyakinan mendasar mengenai hakikat manusia, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Ia menentukan arah dan tujuan pendidikan secara umum. Berbagai aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Pilihan aliran filsafat akan memengaruhi metode pengajaran, materi pembelajaran, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, struktur sosial, dan dinamika sosial yang mempengaruhi pendidikan. Pendidikan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem sosial. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mampu merespon kebutuhan dan tantangan sosial masyarakat. Aspek-aspek seperti kesetaraan sosial, keadilan sosial, perubahan sosial, dan integrasi sosial menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga, landasan kultural. Landasan ini menekankan pentingnya nilai-nilai, norma, tradisi, dan sistem kepercayaan budaya dalam pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan budaya suatu bangsa. Namun, pendidikan juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya. Pemahaman terhadap budaya lokal sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu landasan psikologis. Landasan ini berfokus pada aspek perkembangan psikologis peserta didik, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tahap perkembangan psikologis peserta didik agar efektif dan efisien. Prinsip-prinsip psikologi, perkembangan dan pembelajaran seperti teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik memberikan panduan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai. Kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ini menekankan peran ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan berbagai inovasi dalam metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem manajemen pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran, misalnya, dapat meningkatkan aksesibilitas, afektivitas, dan daya tarik pembelajaran. Kemudian asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama, landasan Tutwuri Handayani. Asas ini berasal dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang berarti di belakang memberi dukungan. Dalam konteks pendidikan, asas ini menekankan peran pendidik sebagai pengarah dan pembimbing yang memberi arahan dan dukungan kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai potensi masing-masing. Pendidik tidak mendominasi tetapi membimbing dari belakang, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas ini menekankan bahwa proses belajar tidak terbatas pada usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Individu harus memiliki semangat untuk belajar dan mengembangkan diri, baik melalui pendidikan formal, non-formal maupun informal.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menuntut individu untuk senantiasa belajar dan beradaptasi agar relevan dan mampu bersaing. Ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya kemampuan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Peserta didik tidak harus pasif menerima informasi, tetapi aktif mencari, memproses, dan mengaplikasikan pengetahuan. Kemandirian dalam belajar membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Selanjutnya bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Yang pertama, yaitu perkiraan masyarakat masa depan. Di antaranya yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi. Globalisasi akan terus mempererat interaksi antara negara dan budaya. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih heterogen dan kompleks, dengan tantangan dan peluang yang sama besarnya. Persaingan global akan semakin ketat, menuntut individu untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang kompetitif dan tingkat internasional. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK yang pesat akan mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara kerja, interaksi sosial, dan sistem ekonomi. Otomatisasi dan kecerdasan buatan akan semakin berperan penting, menciptakan peluang kerja baru sekaligus menggeser beberapa jenis pekerjaan tradisional. Akses informasi yang mudah dan cepat juga akan mengubah cara masyarakat mengakses dan memproses informasi. Kemudian yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial akan semakin mempercepat dan mempermudah arus informasi. Hal ini akan meningkatkan keterhubungan antar individu dan kelompok, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan polarisasi opini. Keempat, peningkatan pelayanan profesional. Peningkatan kualitas pelayanan profesional di berbagai bidang akan menjadi tuntutan masyarakat masa depan. Hal ini akan menuntut individu untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang tinggi di bidangnya. Perkembangan teknologi juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu upaya mengantisipasi masa depan. Terdiri atas yaitu yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Fokus pada pembentukan karakter individu yang berintegritas, adaptif, dan inovatif. Ini melibatkan pendidikan karakter sejak dini, promosi nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kolaborasi, serta penguatan keagamaan dan budaya sebagai pondasi moral. Kedua, pengembangan kebudayaan, meliputi pelestarian warisan budaya sekaligus adaptasi dan inovasi budaya untuk menghadapi perkembangan zaman. Ini melibatkan dukungan terhadap seni dan budaya lokal. Promosi kreativitas dan inovasi budaya dan integrasi nilai-nilai budaya dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, pengembangan sarana pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Ini mencakup peningkatan kualitas guru dan kurikulum penggunaan teknologi pendidikan yang efektif dan merata, serta perluasan akses pendidikan bagi semua kalangan termasuk kelompok marginal. Selanjutnya bab 5, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengertian dan fungsi pendidikan. Latar tempat terjadinya pendidikan disebut lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Utamanya, berbagai sumber daya pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Kemudian yang kedua, tripusat pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama, di mana di lingkungan keluarga, anak mendapatkan pendidikan dasar, nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan-kebiasaan hidup. Peran keluarga meliputi menanamkan nilai-nilai moral dan agama, memberikan kasih sayang dan perhatian, memfasilitasi belajar, dan memonitor perkembangan anak.
Kemudian yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki peran penting dalam pengembangan intelektual, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Peran sekolah meliputi yaitu memberikan pendidikan formal, mengembangkan keterampilan, membentuk karakter, dan memberikan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pengalaman belajar di luar sekolah. Peran masyarakat meliputi yaitu diantaranya memberikan pendidikan informal, menyediakan lapangan kerja, memberikan contoh perilaku, dan berpartisipasi dalam pendidikan. Selanjutnya bab 6, aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan Indonesia meliputi diantaranya yaitu yang pertama aliran empirisme. Aliran empirisme yang menekankan peran pengalaman dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan dipelopori oleh John Locke dengan konsep tabula rasa atau pikiran kosong saat lahir. Di Indonesia, ini terlihat dalam metode pembelajaran yang menekankan praktik dan pengalaman langsung. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme sebaliknya menitik beratkan pada faktor bawaan atau hereditas sebagai penentu utama perkembangan. Tokohnya Arthur Schopenhauer berpendapat pendidikan tak berpengaruh signifikan. Di Indonesia, pengaruhnya terlihat dalam pengakuan perbedaan individu dan potensi bawaan. Meskipun pandangan ekstrim dapat menyebabkan diskriminasi. Kemudian yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme menekankan pertumbuhan alami anak dan meminimalkan intervensi pendidikan. Pengaruhnya terlihat dalam pendekatan pendidikan humanis yang memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Kemudian yang terakhir, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan sintetis empirisme dan nativisme. Mengakui peran faktor bawaan dan lingkungan dalam perkembangan. Di Indonesia, pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung potensi bawaan anak. Selanjutnya, gerakan baru, pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan ini menekankan pembelajaran langsung dari alam. Di Indonesia, pengaruhnya terlihat dalam upaya integrasi pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran, seperti studi lapangan dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan. Kedua, pengajaran pusat perhatian, menekankan pembelajaran terpusat pada minat dan kebutuhan anak. Pengaruhnya di Indonesia terlihat dalam upaya personalisasi pembelajaran dan penerapan metode pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait sumber daya dan pelatihan guru. Ketiga, sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan menekankan pendidikan vokasi dan keterampilan praktis di Indonesia. Jenis sekolah ini telah lama ada dan berperan penting dalam menyediakan tenaga kerja terampil. Namun, perluasan akses dan peningkatan kualitas sekolah kejuruan masih menjadi tantangan. Keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek melibatkan siswa dalam proyek belajar yang terintegrasi dan bermakna. Di Indonesia, pendekatan ini semakin populer digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan memecahkan masalah. Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, bab 7 mengenai permasalahan pendidikan. Yang pertama, jenis permasalahan pendidikan, yaitu yang diantaranya yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal. Ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, daerah kaya dan miskin, serta berbagai kelompok sosial ekonomi tetap nyata. Hal ini menyebabkan disparitas kualitas pendidikan dan kesempatan belajar, menciptakan kesenjangan yang menghambat mobilitas sosial dan pembangunan manusia. Upaya pemerataan membutuhkan strategis komprehensif.
termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pengembangan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan kualitas guru di seluruh wilayah. Kemudian yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Hal ini terlihat dari rendahnya prestasi siswa Indonesia dalam berbagai ujian internasional, kualitas guru yang beragam, dan kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan berbagai upaya, termasuk peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, revisi kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Terdapat potensi kebocoran anggaran, penggunaan teknologi yang belum optimal, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Peningkatan efisiensi membutuhkan manajemen pendidikan yang lebih baik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman menjadi tantangan besar. Kurikulum pendidikan seringkali dianggap kurang mampu mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan relevansi membutuhkan revisi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi, pengembangan keterampilan abad ke-21, serta peningkatan kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Kemudian yang kedua, permasalahan aktual dan penanggulangannya. Di antaranya yaitu yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, seringkali tak tercapai secara optimal. Kesenjangan antara cita-cita mulia ini dengan realitas di lapangan menjadi masalah utama. Berbagai faktor penghambat, mulai dari kualitas pendidikan hingga kesiapan infrastruktur, berkontribusi pada kegagalan mencapai sasaran pendidikan. Penanggulangannya memerlukan evaluasi menyeluruh sistem pendidikan, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, kualitas guru dan sarana prasarana, serta monitoring dan evaluasi yang efektif untuk melakukan penyelesaian. Yang kedua, masalah kurikulum. Kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman, terlalu padat, atau kurang mengakomodasi perbedaan karakteristik siswa menjadi kendala. Kurikulum yang sering berubah juga menghambat implementasi efektif di lapangan. Penanggulangannya membutuhkan perancangan kurikulum yang komprehensif dan berorientasi pada kompetensi, mempertimbangkan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan dan pendampingan guru dalam implementasi kurikulum baru juga sangat penting. Ketiga, masalah peranan guru. Kualitas guru yang beragam, kurangnya keterampilan dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif, dan kurangnya dukungan profesional turut mempengaruhi kualitas pendidikan. Penanggulangannya meliputi peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja guru. Guru juga diperlukan diberikan pelatihan untuk mengelola kelas yang efektif dan membangun hubungan positif dengan siswa. Keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Implementasi pendidikan dasar 9 tahun masih menghadapi tantangan seperti akses pendidikan belum merata, kualitas pendidikan yang belum optimal di beberapa daerah, dan kurangnya kesiapan guru dan sarana prasarana. Penanggulangannya membutuhkan peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas manajemen pendidikan di tingkat daerah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan dana yang cukup dan memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dan keluarga. Selanjutnya bab 9 mengenai sistem pendidikan nasional.
yang meliputi yang pertama, Kelembagaan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia memiliki struktur kelembagaan yang bertingkat dari Kemendikbudristek di pusat hingga Dinas Pendidikan Daerah. Lembaga pendidikan formal mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi berperan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, didukung oleh lembaga penjamin mutu dan organisasi profesi guru. Koordinasi antara lembaga sangat penting untuk efektivitas sistem. Kemudian yang kedua, program dan pengalaman pendidikan nasional. Sistem ini menawarkan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan kompetensi holistik dan pengalaman belajar yang bermakna, baik di dalam maupun luar kelas sangat ditekankan. Selanjutnya bab 9 mengenai sumbangan pendidikan pada pembangunan. Meliputi diantaranya yang pertama, dari segi sasaran, pendidikan menyasar seluruh lapisan masyarakat, membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif di berbagai bidang. Kemudian segi lingkungan, menunjukkan pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan perilaku warga negara yang baik, menumbuhkan kesadaran akan lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, dari segi jenjang, pendidikan menunjukkan kontribusi pendidikan dasar sehingga tinggi dalam menyiapkan SDM sesuai kebutuhan pembangunan, mulai dari tenaga kerja terampil hingga ahli profesional. Kemudian yang terakhir, segi pembidangan, kerja atau sektor kehidupan menunjukkan peran pendidikan dalam menyediakan tenaga kerja terampil di berbagai sektor, mendukung kemajuan ekonomi, teknologi, dan sosial budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, wujud sistem pendidikan, yang diantaranya yaitu yang pertama, aspek filosofis, menekankan pada pengembangan manusia seutuhnya, berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, aspek yuridis, diatur melalui berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembiayaan pendidikan. Kemudian yang ketiga, struktur kelembagaan yang terinteraksi dari pusat hingga daerah, menjamin pelaksanaan kebijakan pendidikan yang efektif. Kemudian yang terakhir, kurikulum yang komprehensif meliputi materi pembelajaran, metodologi pengajaran yang inovatif, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan karakter merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan.